Dikisahkan dalam kitab Ihya, Nabi Isa alaihi salam, beliau pernah berjalan bersama dengan para hawari. Hawari itu murid-muridnya Nabi Isa. Kemudian melewati satu tempat, yang di tempat itu banyak mayat bergelimpangan. Di jalan, di depan teras rumah, kemudian di sisi kanan kiri isinya mayat semua. Kemudian kata Nabi Isa, ini orang-orang ini matu an sakhtatin. Orang-orang ini mereka mati, tapi matinya sekaligus karena murkanya Allah. Karena kalau mereka itu matinya tidak bersamaan, pasti akan sempat untuk saling menguburkan. Tapi sebanyak orang ini mati semua ini, dan jasadnya nih di mana-mana, dan nggak ada yang terkubur ini jasad-jasad ini menunjukkan mereka mati semuanya itu matinya sekaligus. Maka para hawari kemudian memohon kepada Nabi Isa, ya Ruh Allah, engkau punya kedekatan dengan Allah, tolong engkau panggil mereka, tanyakan kepada mereka kira-kira apa yang terjadi dengan mereka, sehingga kita bisa mengambil pelajaran apa yang menyebabkan murka Allah menimpa mereka, sehingga Allah Ta'ala jadikan mereka kena azab dan mereka mati semuanya sekaligus. Hingga akhirnya Nabi Isa berkata, nanti malam kita akan datang ke sini dan kita akan suruh mereka, siapa tahu ada di antara mereka masih menjawab seruan itu, tentunya dengan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Maka di malam hari Nabi Isa pun datang, dan Nabi Isa berkata, ya ahla hadhil qaryah, wahai orang yang tinggal ada di kampung ini. Maka dari semua jenazah itu, mayat itu, satu orang yang menjawab, labbaik ya Ruh Allah, aku menjawab panggilanmu wahai rohnya Allah. Kemudian Nabi Isa bertanya, ma halukum wa ma qissatukum, bagaimana keadaan kalian, bagaimana ceritanya kalian, apa yang terjadi dengan kalian saat ini? Kemudian mereka mengatakan, bitna fi afiyah wa asbahna fil hawiyah. Malam hari kami tidur kondisi aman-aman saja, bangun pagi kita semua udah di neraka. Ikhwani rahimakumullah, jangan menganggap ini mustahil terjadi. Berapa banyak perubahan ujian itu mendatangi seseorang, itu waktunya sangat singkat. Mungkin beberapa menit yang lalu dia nggak menyangka kalau ujian itu akan datang. Betapa banyaknya musibah itu terjadi dan di waktu yang sangat singkat dan tidak pernah diperkirakan sama sekali. Untuk kita Allahumma inna a'udzubika min fujaati syarr, insyaallah. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada hal-hal mendadak tapi yang sifatnya keburukan. Wa nas'alullah min fujaatil khair. Kita minta kepada Allah untuk kita semuanya mendapatkan hal-hal yang mendadak tapi sifatnya kebaikan. Ini mereka fitnah fi afiyah wa asbahna fil hawiyah. Kami malam hari selamat dan pagi hari kami semua dalam keadaan kami sudah ada di neraka. Kemudian ditanya, wa kaifa dzak? Kenapa semua ini terjadi? Apa yang kalian lakukan? Kesalahan apa yang menimpa kalian? Kalian berbuat apa? Maka kemudian orang itu menjawab, bihubbinad dunya wa ta'atina ahlil ma'asi. Karena cintanya kami kepada dunia dan ketaatan kami kepada orang-orang yang bermaksiat. Kemudian Nabi Isa tanya lagi, wa kaifa kana hubbukum lidunya? Gimana cintanya kalian kepada dunia? Maka orang itu menjawab, hubbus sabi li ummih. Cintanya anak kecil sama ibunya. Idza akbalat farihna biha wa idza adbarat hazinna wa bakaina 'alaiha. Kalau anak kecil itu kalau ibunya datang senang, ibunya pergi nangis. Sama kita kalau dunia datang kita senang, dunia hilang kita sedih, kita nangis kita kalau dunia kita itu hilang. Udah nggak bisa tanya lagi, fama balu ashabi kalam yujibuni. Ini sekian banyak mayit ini, kok yang jawab cuma kamu? Ini teman-teman kamu yang lainnya kok nggak ada yang jawab aku? Kok cuma kamu? Apa yang terjadi di sini sebenarnya? Maka orang itu mengatakan,
teman-teman semua yang ada di sini, muljamuna bilijamin min nar bi aidi malaikatin ghiladin syidad. Sang ada di sini semuanya sedang dipakaikan pelana dari neraka, kemudian mereka bersama dengan malaikat yang sangat keras dan sangat tegas di dalam menghukum mereka. Kemudian Nabi Isa bertanya, kenapa kamu bisa menjawab aku? Kenapa nasibmu kok nggak sama dengan mereka? Maka orang itu mengatakan, di anni kuntu fihim walam akun minhum. Aku ini nggak seperti mereka, tapi aku ada di antara mereka. Aku menyaksikan perbuatan mereka dan aku hanya diam, aku tidak berkata apa-apa. Aku cuma nggak berbuat, tapi tidak pernah aku sekalipun aku memberikan nasihat, tidak pernah sekalipun aku mengingkari, baik itu dengan lisan ataupun dengan hati. Dan kondisiku saat ini, aku berada di tepi neraka jahanam, la adri a'anju minha am ukabkibu fiha. Aku nggak tahu apakah sebenarnya aku akan tergelincir masuk ke dalam neraka atau sebentar lagi aku akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, ternyata sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu mencintai dunia sampai melupakan Allah. Mencintai dunia sampai rela kehilangan sholat. Mencintai dunia sampai rela nggak mau membayar zakat. Mencintai dunia sampai dia menerjang semua larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan problem yang kedua yang menjadi sebab kemurkaannya Allah taala adalah taat kepada ahli maksiat. Taat kepada ahli maksiat itu berupa dengan kita mengikuti gaya hidup mereka.